Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kenalin, saya Livat Rizky. Dan saya Sinda Dunia Pratama. Sini kita akan berbincang-bincang terkait PSN Telekomunikasi Palaparing. Nah, di sini kita nggak sendiri, kita kedatangan beberapa para narasumber kita. Yang pertama itu ada dari Kominfo, yaitu Dia Harum. Halo, saya Dia Harum dari Perwakilan Kominfo. Selanjutnya ada Sisi Anggita. Halo, saya Sisi Anggita sebagai narasumber dari PT Palaparing. Selanjutnya itu ada Agung Aprianto. Halo, saya Agung Aprianto sebagai narasumber dari Palaparing. Terakhir ada Adina Nisa. Halo, saya Adina Nisa sebagai narasumber dari Palaparing Timur. Nah, mungkin langsung aja nih kita ke narasumber yang pertama yang akan membahas terkait Palaparing yang akan disampaikan oleh Dia Harum. Jadi, Palaparing adalah sebuah proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung surat optik nasional. Proyek ini terdiri dari beberapa wilayah yang ada di Indonesia, yaitu ada dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, dan Papua. Proyek Palaparing ini dibangun oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo yang mengintegrasikan jaringan yang sudah ada dengan jaringan baru. Hadirnya Palaparing ini membuat daerah kawasan 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluas yang sebelumnya tidak memiliki koneksi internet menjadi terhubung. Kemudian Bakti Kominfo ini menjalin kerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Keduanya memiliki pengalaman tata kelola internet yang kondusif dan diharapkan dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan industri yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya kita ke narasumber yang kedua, yaitu dari Palaparing Barat. PT Palaparing Barat resmi diluncurkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. PT Palaparing Barat ini menjangkau Provinsi Riau dan Pulau Riau dengan daya dukung jaringan kabel sepanjang 1980 km. PT Palaparing Barat juga merupakan badan usaha pelaksana BUP bentukan konsorsium Mora Telematika Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai Palaparing yang akan disampaikan oleh Agung. Saya ingin menjelaskan kenapa di mana Palaparing ini sudah rampung sejak awal tahun 2013 dan proyek ini sudah ada di 27 kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Dengan serat kabel optik darat sepanjang 1.325 km dan kabel laut sepanjang 1.240 km. Terakhir yaitu dari Palaparing. Untuk Palaparing Timur sendiri menjangkau 35 kota yang berada di Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan pedalaman Papua. Dengan panjang kabel fiber optiknya itu 80% itu sekitar panjang 4.557 km itu melalui jalur laut dan 20%-nya itu sepanjang 2.445 km itu melalui jalur darat. Jadi totalnya itu sekitar 7 km itu sepanjang 7 km dengan kapasitas 80 Gbps. Dan untuk daerah yang sudah dijangkau, kita terdapat dengan 52 tower dan 49 ton radio microwave dengan biaya pengerjaan itu diperkirakan sekitar 5 triliun dan diperkirakan selesai itu di pertengahan September 2018. Nah, itu dia tadi beberapa penjelasan terkait oleh narasumber kita. Mungkin saya akan bertanya nih kepada Palaparing Timur. Kira-kira apa saja sih tujuan dari Palaparing Timur ini? Nah, karena Palaparing Timur ini berada di wilayah timur Indonesia dan wilayah timur Indonesia itu sendiri merupakan wilayah yang termasuk suatu wilayah di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang tinggi, namun infrastruktur telekomunikasinya masih rendah sehingga mengalami ketertinggalan di antara wilayah Indonesia bagian barat dan tengah. Sehingga tujuan dibuatnya Palaparing Timur ini agar terbangunnya infrastruktur telekomunikasi sehingga tidak ada lagi yang namanya internet lemot atau susah mendapatkan internet, dan merupakan salah satu langkah untuk mempersiapkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Mungkin ke peran selanjutnya dengan ke Palaparing Barat. Untuk saat ini apa sih proyek yang sedang dikerjakan oleh PT Palaparing Barat? Saat ini PT Palaparing Barat sedang melaksanakan pemenuhan pembiayaan sebagai
sebagai persyaratan untuk dimulainya proses konstruksi yang menekankan akselerasi pertumbuhan dan pemetaan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang harusnya lebih menjangkau dan meningkatkan akses informasi bagi masyarakat Indonesia. Oke, nah itu tadi beberapa penjelasan tentang palaparing sebagai barat, timur, tengah, dan juga ada dari Kominfo. Mungkin kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini. Nah, kita kedatangan para narasumber baru nih, Liv. Iya, benar banget. Kita kedatangan yaitu narasumber baru, yaitu dari Palaparing Integrasi, Infrastruktur Telekomunikasi, dan Ahli UPWK. Mungkin langsung aja nih kita sapa yang pertama, itu dari narasumber Palaparing Integrasi. Halo, saya Nora Fatia Salsabila sebagai narasumber dari Palaparing Integrasi. Selanjutnya yaitu dari Infrastruktur Telekomunikasi. Halo, saya Rehana Hima Anissa sebagai narasumber Infrastruktur Telekomunikasi. Dan yang terakhir yaitu narasumber kita, Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota. Baik, halo. Saya Abdul Jabar sebagai Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota. Mungkin langsung aja nih kita ke narasumber kita yang pertama yang akan membahas terkait Palaparing Integrasi. Oke, baik. Jadi Palaparing Integrasi itu adalah proyek SKKL terpanjang yang ada di Indonesia atau dalam skala nasional yang jika dibandingkan dengan lingkar-lingkar yang telah ada. Pembangunan dari proyek ini sendiri terbagi menjadi dua fase. Fase pertama dilakukan pada tahun ini atau 2022 sepanjang 5.227 km dan fase kedua dilakukan pada tahun depan atau 2023 yaitu sepanjang 6.857 km. Jadi total pembangunan yang akan dibangun untuk membuat proyek Palapa Ring Integrasi yaitu sepanjang 12.083 km dengan 205 site dan 63 radio link hub. Oke, selanjutnya kita ke narasumber infrastruktur telekomunikasinya ya. Jadi persilakan. Oke, baik. Apa sih itu infrastruktur telekomunikasi? Nah, jadi infrastruktur telekomunikasi itu adalah struktur fisik yang mendasari jaringan komunikasi yang terbentuk dan merupakan pendukung komunikasi jarak jauh. Bentuk infrastruktur jaringan yang paling sederhana biasanya terdiri dari 1, 2, atau bahkan lebih komputer jaringan koneksi internet yang mana dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Adapun jenis-jenis dari infrastruktur, saya akan menyebutkan beberapa, diantaranya yaitu infrastruktur kabel, di mana kebutuhan akan infrastruktur kabel ini dimulai dari penemuan telegraf elektrik yang menggunakan kabel untuk menyampaikan pesan dari pengirim hingga ke penerima pesan. Selanjutnya diikuti oleh penemuan telepon dan mesin HTML. Infrastruktur telekomunikasi kabel ini terdiri dari beberapa jenis, diantaranya kabel tembaga, kabel koaksil, fiber optik, hybrid, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga infrastruktur nirkabel, yang dimana dalam mendukung berbagai teknologi nirkabel diperlukan infrastruktur nirkabel diantaranya satelit, teknologi jaringan, Bluetooth, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih perkembangan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia? Perubahan masyarakat Indonesia akibat perkembangan infrastruktur telekomunikasi ini dapat kita lihat dari penggunaan internet yang semakin pesat. Setiap tahunnya, masyarakat mulai menerima dan memanfaatkan teknologi telekomunikasi untuk menunjang berbagai aktivitas dan menikmati kehidupan mereka sehari-hari. Oke, selanjutnya yaitu oleh Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota, dipersilakan. Baik, menurut sudut pandang perencanaan wilayah dan kota, tentunya program satelit ring Palapa ini sangat bermanfaat untuk kehidupan Indonesia. Di mana saat ini kita sudah memasuki industri 4.0, di mana salah satu penunjang yang paling penting adalah internet. Sehingga diharapkan dengan dibangunnya Palapa ring ini dapat menjangkau hingga ke pelosok-pelosok daerah yang sebelumnya belum terjangkau oleh internet, dan juga dapat mendapati internet dengan harga yang lebih murah. Selain itu, ring Palapa ini yang tersambung dari barat Sumatera hingga timur Papua juga berpengaruh terhadap bisnis, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan internet. Sehingga sudah sepatutnya sebagai warga Indonesia kita mendukung penuh akan program ini untuk
agar terlaksana dengan baik di Indonesia ini. Nah, itu dia tadi penjelasan oleh para narasumber kita, mulai dari palaparing integrasi, infrastruktur telekomunikasi, dan yang terakhir yaitu mengenai sudut pandang oleh ahli perencanaan wilayah dan kota. Iya benar banget, tapi nggak terasa kita udah di penghujung acara. Saya Lipat Rizky. Dan saya Sinda Junia Pratama. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.